Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yusuf Asnani, NIM 190102002 dari Prodi Aquakultur, ingin mempresentasikan hasil rangkuman PPT saya. Pakan ikan adalah nama umum yang digunakan untuk menyebut makanan dimakan ikan untuk melangsungkan hidup dan pertumbuhan tubuhnya. Pakan ikan ada yang alami dan buatan. Keunggulan pakan ikan dari pakan ikan buatan. Ketersediaan pakan alami merupakan faktor yang penting dalam mata rantai budidaya ikan, terutama pada stadion. Yang pertama, punya nutrisi tinggi. 2, mudah dibudidayakan. 3, punya ukuran yang relatif sesuai dengan bukaan mulut ikan. 4, punya gerakan yang merangsang ikan untuk memangsanya. 5, tidak menimbulkan pencemaran pada media pemeliharaan ikan. Selanjutnya, sejarah plankton. Definisi plankton dikemukakan oleh Victor Hansen pada tahun 1887 dan disempurnakan oleh Haeckel 1890. Plankton merupakan biota air yang berukuran kecil seperti hewan, bakteri, larva, dan lain-lain. Plankton tidak memiliki kemampuan gerak yang baik. Gerakannya sangat ditentukan oleh arah dan kecepatan air. Dalam fase kehidupan plankton memiliki 3 daur hidup, yaitu holoplankton, mesoplankton, dan phytoplankton. Holoplankton adalah plankton yang menjalani seluruh daur hidupnya sebagai plankton. Phytoplankton dan zooplankton termasuk ke dalam holoplankton. Mesoplankton adalah plankton yang menjalani kehidupan sebagai plankton pada stadium larva dan telur. Contohnya larva-larva ikan, cumi, kekerangan, dan lain-lain. Phytoplankton sebenarnya bukanlah plankton yang sejati, karena biodata ini dalam keadaan normalnya hidup di dasar laut sebagai bentos. Namun karena arus air menyebabkan dia terlepas dari dasar dan terbawa arus mengembara sebagai plankton sementara. Selanjutnya, plankton berdasarkan penyebarannya. Plankton netritik hidup di perairan pantai dengan salinitas kadar garam yang relatif rendah. Kadang-kadang masuk sampai ke perairan payau di depan muara. Akibat pengaruh lingkungan yang terus-menerus berubah disebabkan arus pasang dan surut, komposisi plankton netritik ini sangat kompleks. Bisa merupakan campuran plankton laut dan plankton asal perairan tawar. Beberapa di antaranya malah telah dapat beradaptasi dengan lingkungan sekitar eutuaria atau muara yang payau. Misalnya Lepidoptera muranoi. 2, plankton oseanik. Plankton oseanik hidup di perairan lepas pantai hingga ke tengah samudra. Karena itu, plankton oseanik ditemukan pada perairan yang salinitasnya tinggi. Karena luas wilayah perairan oseanik ini, maka banyak jenis plankton tergolong dalam kelompok ini. Penggolongan seperti di atas tidaklah terlalu kaku, karena ada juga plankton yang hidup mulai dari perairan neritik hingga oseanik, hingga dapat disebut neritik oseanik. Selanjutnya, perairan tambak budidaya. Perbedaan warna air yang timbul di tambak merupakan indikasi dari adanya dominasi dan keanekaragaman fitoplankton, sehingga pengetahuan tentang warna air dan jenis fitoplankton yang mendominasi perairan dapat dijadikan sebagai suatu petunjuk dalam pengelolaan fitoplankton. Shen
pada tahun 1985 mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara warna air dengan dominasi fitoplankton tertentu dengan produktivitas tambak. Apabila budidaya berjalan secara baik, berikut ini adalah jenis-jenis warna air dan jenis fitoplankton yang mendominasi. Yang pertama adalah warna air. Air warna hijau biasanya terjadi bila dasar tambak kekurangan bahan organik atau tambak baru. Warna ini relatif baik dan biasanya kualitas air hijau lebih stabil. Udang yang hidup di dalamnya berwarna cerah dan bersih. Kematian massal jarang terjadi pada warna hijau. Bila salinitas turun, sering terjadi dominasi algae Scenedemus dan Eulegea. Produktivitas yang dihasilkan apabila budidaya dalam kondisi normal dapat menjadi 4-8 ton per setiap siklus. Warna hijau yang terdiri dari hijau muda, hijau tua, dan hijau coklat. Selanjutnya yang kedua adalah warna coklat. Warna air coklat biasanya banyak didominasi oleh kelas diatum atau Bacillariophyceae. Warna air coklat biasanya kurang stabil atau sulit dijaga, tetapi baik untuk kehidupan udang, sehingga diperlukan pengelolaan yang lebih baik. Produktivitas yang dapat dihasilkan adalah 6-15 ton. Perlu diperhatikan, apabila air coklat kehitaman, biasanya akan terjadi dominasi dinoflagellata dengan kecerahan air yang tinggi. Udang yang hidup di dalamnya tidak akan sehat, kulit lunak, carapace, dan mengembang. Produktivitas untuk air jenis ini adalah 3 ton. Beberapa warna coklat tersebut diantaranya adalah A. Coklat muda. Warna coklat muda banyak ditemui pada tahap persiapan dan awal budidaya, di mana akumulasi bahan organik dari sisa pakan belum begitu tinggi. Timbulnya warna coklat muda biasanya disebabkan dari perbedaan pemupukan dan dilakukan rasio N/P. Dan biasanya sedikit berbeda dengan pemupukan untuk membuat air berwarna hijau. Transparansi pada warna ini 60 cm. Kondisi ini baik untuk dipertahankan karena banyak didominasi oleh fitoplankton kelas Bacillarhophyta seperti Diatomae, Navicula, dan Lycia. Pada warna ini juga sering ditemukan Chlorella. Inilah contoh-contohnya, bisa dilihat di slide teman-teman. Warna coklat tua selanjutnya. Warna air coklat tua bisa didominasi oleh diatom dan zooplankton. Biasanya ditemui pada periode budidaya DOC 80 ke atas sampai menjelang panen. Hal ini disebabkan adanya akumulasi pakan yang mulai tinggi sebagai sumber nutrien bagi pertumbuhan fitoplankton dan kurangnya pergantian air. Warna air coklat tua memiliki transparansi lebih dari 30 cm. Warna ini perlu diwaspadai apabila jika terdapat indikasi ada zooplankton seperti Copopeda atau Brachionomus, karena akan mengganggu konsentrasi udang untuk berkembang biak. Yang ketiga, warna merah kecoklatan. Warna merah kecoklatan sebenarnya banyak didominasi oleh khas diatom seperti Cetulose, Navicula, Lycia, dan Scetelotomema. Selendra, Amoeba, Eugala, dan Biropia. Tetapi saat ini, warna yang merah dikhawatirkan cenderung didominasi oleh Dinoflagellata, sehingga diperlukan pengecekan laboratorium untuk melihat jenis fitoplankton yang mendominasi.
Warna air ini tidak stabil dan sulit untuk dijaga. Warna merah kecoklatan yang didominasi oleh diatom yang akan baik untuk udang. Udang yang hidup di dalamnya akan sehat, bersih, dan produktivitasnya dapat mencapai 6-15 ton. Perlu diwaspadai, apabila pada warna ini terjadi dominasi bidupia akan menyebabkan penyakit udang yang dengan sebab yang belum begitu jelas. Ini adalah jenis-jenis fitoplankton pada warna merah kecoklatan. Lihat teman-teman gambarnya. Ini mohon di Yang keempat, warna merah red gill. Warna air merah merupakan jenis warna yang berbahaya bagi budidaya karena biasanya banyak didominasi oleh kelas Dinoflagellata seperti Gymnodium, Peridium, Alixadium, dan jenis yang lainnya yang dapat mengeluarkan racun apabila telah blooming. Hal ini terjadi karena pemupukan yang tidak sesuai dosis dan manajemen air yang kurang baik, sehingga memicu pertumbuhan Dinoflagellata dan terjadi dominasi di tambak. Walaupun dominasi Dinoflagellata tinggi, tetapi biasanya Chlorophyllae dan diatom masih terdapat. Warna ini memiliki transparansi lebih dari 30 cm. Warna seperti ini berbahaya dan tidak layak untuk budidaya, sehingga perlu dilakukan drowning planting, plankton pergantian air, dan pemupukan yang secara teratur demi mengubah dominasi Dinoflagellata menjadi Chirophocae atau diatom. Inilah jenis-jenis plankton pada warna merah. Bisa diamati teman-teman. Terima kasih. Dan selanjutnya yang kelima adalah warna putih susu. Warna air putih susu atau milky merupakan warna yang paling khas. Biasanya hanya terjadi di beberapa tambak dan dapat terjadi mulai dari awal budidaya. Warna putih susu banyak didominasi oleh diatom dengan spesies utama yaitu Socinodiscus sp, Thalassiosira sp, Itzia sp, dan Chlorophyllae dengan spesies utama Chlorella. Warna ini baik untuk budidaya dan perlu dipertahankan. Jenis-jenis fitoplankton yang sering ditemukan adalah Chlorella, Socidiscus, Thalassiosira sp, Itzia acicularis. Yang keenam, benih. Warna bening merupakan indikasi bahwa pemupukan untuk penumbuhan fitoplankton belum optimal. Biasanya terjadi pada saat persiapan dan awal budidaya. Air bening dapat terjadi juga pada pertengahan budidaya, di mana fitoplankton menjadi kematian, dan kondisi ini dapat berbahaya bagi udang karena disertai penurunan DO secara drastis sehingga udang langsung mengambang ke permukaan. Air bening pada awal budidaya dapat disertai dengan tumbuhnya lumut sutra. Biasanya terjadi dari DOC 0 sampai 30 pada awal budidaya, dan saat tebar benih air bening tidak langsung berpengaruh bagi kehidupan benur. Tetapi tetap air bening tidak diharapkan karena faktor stresor yang lebih tinggi dibandingkan dengan air yang lebih berwarna. Selanjutnya, pengelolaan plankton. Prinsip dasar pengelolaan. Pengelolaan plankton pada dasarnya adalah menumbuhkan jenis plankton yang diinginkan untuk mendominasi perairan tambak, sehingga lingkungan tambak menjadi tempat yang nyaman dan optimal bagi pertumbuhan dan kehidupan udang. Sebenarnya pengelolaan plankton merupakan suatu hal yang sangat kompleks dan ada keterkaitan
antara keterampilan mode manajemen dan pengetahuan tentang kondisi tambak dan tanggung jawab bertambak. Terdapat beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan plankton dan pembentukan warna air. Yang pertama, pengetahuan tentang sifat-sifat, kesuburan, dan untuk umur tanah dasar tombak. 2. Karakteristik lingkungan yang optimal bagi jenis-jenis fitoplankton. 3. Faktor lingkungan sebagai sumber air pembawa bibit plankton dan tingkat kesuburannya. Yang keempat, sifat-sifat pupuk, metode penggunaan, dan dosisnya. 5. Faktor cuaca dan musim. 6. Pengaruh beberapa bahan kimia dan material budidaya tambahan yang dimasukkan ke tambak. 7. Manajemen pakan yang optimal dalam rangka mengurangi sisa pakan yang terakumulasi. Dan yang terakhir, yang ke-8, kondisi aerator atau kincir harus baik dan cukup serta air baru disuplai kanal harus tetap tersedia untuk melakukan pergantian air bila terjadi blooming plankton atau tumbuhnya plankton yang berbahaya akibat pengelolaan plankton yang kurang baik. Fungsi struktur tanah, teman-teman. Fungsinya yaitu 1. Struktur tanah memiliki peran penting dalam menentukan 1. Peredaran air, udara, dan panas di tanah. 2. Aktivitas jasad hidup di tanah. 3. Ketersediaan unsur hara di tanah bagi tanaman. 4. Perombakan bahan organik tanah. 5. Mudah tidaknya akar tanaman menembus tanah lebih dalam. Dan yang terakhir, ke-6, perkembangan pertumbuhan tanaman. Keunggulan pakan hidup dibandingkan dengan pakan buatan. Berikut beberapa keunggulan pakan ikan alami. Yang pertama, punya nutrisi tinggi. Yang kedua, mudah dibudidayakan. Yang ketiga, punya ukuran yang relatif sesuai dengan bukaan mulut ikan. Yang keempat, punya gerakan yang merangsang ikan untuk memangsanya. Yang kelima, tidak menimbulkan pencemaran pada media. Jenis pakan hidup yang digunakan dalam kegiatan budidaya. 1. Merupakan tumbuh-tumbuhan air yang berukuran mikroskopis dan merupakan produsen utama atau primer produser dari zat-zat organik. 2. Sebagai produsen utama plankton, mempunyai peranan penting besar di dalam budidaya ikan, penghasil oksigen dan makanan ikan. 3. Produktivitas primer suatu perairan sangat dipengaruhi oleh kesuburan perairan, sedangkan tingkat kesuburan perairan dipenuhi oleh kecepatan penguraian bahan-bahan organik menjadi bahan-bahan mineral. Yang keempat, anggota spesies plankton dikelompokkan sebagai alga atau grup makanan yang mewakili kisaran yang luas dalam ukuran dan klarifikasi dari tanaman mikroskopik satu sel seperti Celophyta, alga hijau, Celenophyta, alga biru. Ya, itulah teman-teman hasil dari presentasi saya. Semoga bermanfaat dan terhibur. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.